Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys bersama saya Mas Kuncoro Mekanik Kopla. Nah, di sini saya kedapatan koin throttle body ini longgar, tuh ada cahaya. Longgar ini efek yang ditimbulkan itu RPM tidak mau normal atau tinggi, atau mati-mati bisa juga karena tinggi kan. Jadi ada udara keluar ataupun masuk ya, bahasanya saya nggak bisa menjelaskan untuk ke arah yang sana. Ini padahal setelah ini sudah saya setel kandas, tapi tetap dia ada rongga. Nah itu dia. Ini sebenarnya besar, kalau saya tengok langsung besar nih, kalau ditengok langsung. Bagusnya sih diganti. Kebetulan saya cuman punya koin Vario 125, jadi besarnya beda. Nah nggak bisa. Ini punya 125. Jadi biasanya kalau yang 125 itu saya masukin gini aja, langsung plug gitu. Jadi karena ini punya bit, jadi saya ngakalinnya menggunakan lem. Ini kita cek dulu ya kelonggarannya. Nah, ini dia. Tuh, besar tuh sebenarnya. Besar kan? Ini kandas ya. Nah, kandas ya. Setelannya kandas ini ya. Nah, kandas. Tahu baru timbul ya. Kandas. Nah. Besar nih. Ini bandang, kalau bahasa orang sini tuh istilahnya ngegas sendiri dia. Terkadang dia RPM sendiri, tiba-tiba dia RPM-nya tinggi, nggak mau rendah. Nah ini sebabnya, salah satu penyebabnya ini dia. Gitu. Masih banyak lagi keluhan-keluhan yang lain ya. Cuma intinya yang lebih nampak banget, yang dominan tuh RPM lah ya, atau gasnya nggak mau turun. Nah biasanya saya ngakalin menggunakan lem karena saya bahannya tidak ada dan bautnya pun nggak saya buka. Jadi saya menggunakan lem. Tekniknya tuh seperti ini. Nanti saya sedikit kasih gambaran ya, agar mudah kita ngelemnya. Ini kita buka dulu pernya nanti, tapi kita pasang kembali. Ya, per ini kita buka dulu biar enak nanti kita ngukur apanya. Nah, kalau sudah lepas, jadi ini bisa nggak apa ini, harusnya dia lebih lepas lagi biar enak. Nah, dilepas aja sekalian guys, jadi kan enak dia, nggak balik. Ini kan di bagian ini dia. Ini kan di bagian ini tergerus ini. Nah ini nampak banget tergerus ini. Ini nah ini tergerus ini, sehingga membuat rongga. Kalau di sebelah sini berarti yang sebelah dalamnya tuh sebelah kanannya, nggak nampak ya. Oh sama-sama kiri, kalau ini sama-sama sebelah sini juga. Kita hidupin dulu lampunya, center, oke. Nah itu nampak ini sebelah sini. Nah ini dia, sehingga membuat rongga. Nggak mau nutup rapat, masih ada cahaya masuk, berarti dia kurang rapat. Ini saya pribadi itu ngakalinnya, ini saya tuner nanti. Saya tuner untuk memberi apa ya, daya cengkram lem tersebut. Saya menggunakan lem steel nanti atau lem hitam putih. Tapi terlebih dahulu saya akan
buat gerusan untuk sedikit memperdalam bekas apa ini tadi ini. Ini. Jadi sehingga lem nanti masuk ke dalam sini sehingga membuat pola sendiri. Langsung aja ya, kita coba ya. Saya menggunakan ini murah dulu. Ini kecil, agak sulit sih. Ingat ya, jangan semua ke dalam sini ya. Ini sebatas yang kena ini aja. Kenapa? Nanti ini untuk menapakkan lem, agar lem itu nanti napak atau duduk sehingga bisa lengket. Oke, sebelah sininya nampak ya, terhalang baut ini dia. Kira-kira di tengah lah, sampai di tengah. Oke, sudah cukup. Semprot. Nah, sebenarnya semakin dalam ya, tapi bukan itu tujuannya. Jadi ketika kita mengasih lem nanti, jadi kan otomatis lem itu akan masuk ke sela itu, jadi ada banyak masuk lah itu, ada banyak lengket jadinya gitu. Itu kalau menurut pandangan saya ya, atau analisa saya. Apabila saya salah ya mohon dimaafkan. Cuman teknik ini udah sering saya lakuin, dan alhamdulillah sampai tahan juga setahun. Kita bersihkan lagi ya, kita cuci aja, kita siram menggunakan bensin. Diusahakan kalau untuk jenis Yamaha motornya dilepas. Nah, kan sudah kering itu nanti. Nah, sebelum kita memberi lem ini ke sini, terlebih dahulu ini kita kasih grease gemuk atau selai. Ini di sini kita kasih nanti gemuk atau selai atau grease vaseline bisa juga. Tujuannya apa? Pada saat nanti lem itu dia ditempelkan ke sini, lalu kita geser aja ini gitu, kita tempelkan. Jadi kenapa tujuannya kita kasih grease tadi? Agar si lem tadi tidak lengket ke koinnya. Nah, jadi dia membentuk pola sendiri, jadi menutup sendiri. Nah, gitu. Tujuannya itu. Paham ya? Mudah-mudahan paham ya teman-teman ya. Itulah tujuannya. Ini kurang ke sini nih, kurang keluar kalau dari sini. Tapi udah bisa lah ini. Nanti kita akan coba. Kita tutup. Sekarang kita coba, kita beri apa dulu ya? Grease ya, atau gemuk.
Setelah itu nanti baru kita misalkan seperti ini, pinggir-pinggirnya aja. Ini tujuannya nanti agar lemnya itu tidak lengket ke koin ini. Oke, dari yang sebelah sini. Kalau yang sebelah sini nutup, berarti yang harus dikasih bagian dalam. Bagian dalam, jangan sampai kena. Nanti kalau kena yang permukaan apa, dia nggak mau lengket. Oke, kita kasih dikit lagi. Nanti setelah ini selesai baru kita kasih lem. Nah, setelah itu kita adonankan, kita buat adonan lem. Nggak perlu banyak-banyak ya, sedikit aja, karena itu tadi sedikit aja membentuk pola. Habis itu kita keringkan. Setelah kering udah jadi, tinggal kita rapiin. Nggak perlu banyak-banyak, ini kadang sedikit aja tadi. Kita buat adonan lemnya. Setelah itu kita tempelin, nanti dia membentuk pola sendiri untuk nutup itu. Ini sebelah sini berarti, ini dia berarti terbalik. Nah, kita tempelin aja lemnya sini, yang bekas di apa tadi, yang kita toner tadi ya. Habis itu sebelah sini. Ini sangat-sangat efektif banget hasilnya nanti. Kalau tertutup rapat, udah berhasil cara ini. Tinggal kita nanti analisa seberapa lama kekuatannya kan itu. Untuk kedepannya bisa kita jadikan acuan untuk memperbaiki yang kita kerjakan saat ini. Udah, setelah sudah ada lem, nanti kita geser-geser. Nggak usah geser-geser ya, tapi ya kita tutup aja langsung apanya. Jadi sampai tengah ini tadi. Yang ini juga sampai tengah, kita tambahin dikit lagi karena berhubung lemnya juga ada. Udah, tinggal kita geser nanti ini. Nah, ini kita geser aja. Jadi nggak lengket dia. Udah diginikan aja, nggak apa-apa, nanti kan dia nggak lengket, biar kering. Habis itu dia biar kering. Ini ada. Ini kita kembalikan lagi pernya biar nanti, tapi kalau bisa sih jangan dikembalikan dulu, nanti setelah kering kita akan tuner lagi, kita rapiin. Kita rapetin. Udah, biarin aja. Intinya nanti setelah kering, ya kan, setelah dia kering ya tinggal kita rapiin, udah jadi itu nanti. Seperti inilah kurang lebih caranya untuk merapatkan koin agar RPM kembali normal. Ini cara saya ngakalin koin throttle body yang haus tanpa mengganti. Dan untuk kondisi yang seperti ini yang sudah saya lakukan tuh setahun lebih ya, tapi kalau sampai 2 tahun belum pernah, karena
teknik ini juga saya pasang kurang lebih setahun, dan alhamdulillah efektif banget gitu. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Adapun tidak bermanfaat ya saya mohon dimaafkan ya. Ini kita kembalikan aja lah apanya, pernya, biar nanti kita gampang apanya. Intinya seperti ini ya teman-teman ya. Apabila kita menemukan apa bahasanya, koin throttle body itu longgar, jadi nggak perlu diganti, cukup kita lem saja. Oke, ini karena agak sulit nanti ininya seperti itu ya. Mudah-mudahan berhasil, bukan mudah-mudahan berhasil, mudah-mudahan awet. Kalau berhasil sudah pasti, bukan saya mendahului, tidak. Intinya seperti itu. Tuh, ini bisa dilakukan di yang karbu bisa. Intinya yang menggunakan koin, intinya lah, mau motor apa aja yang menggunakan koin yang harus rapat, ngakain seperti itu. Dia digerus dalam dulu, digerus di dalam, jadi lem itu masuk ke dalamnya. Jadi ada sangkutannya, dia mau ke depan, mau ke belakang, dia nyangkut terlebih dahulu. Otomatis lem itu akan merekat lebih baik daripada dia rata. Misalkan seperti ini nih, otomatis kalau ini kan dia berlubang, apabila itu dilem otomatis kan dia nggak bisa mau maju ataupun mau mundur, sulit, terkecuali dia ngelepas. Nah, makanya dibuat serutan gitu agar lem itu lebih merekat. Nah, kurang lebih seperti inilah ini apanya, teorinya gitu ya. Dan sebelumnya ini juga dikasih paslin agar nanti pada saat ini kering dia nggak lengket. Nah gitu. Setelah itu nanti kita rapiin lagi lemnya, itu kita rapiin yang kira-kira ketinggian atau apa, nanti kita rapiin. Bisa menggunakan tuner atau menggunakan pisau cutter apa cutter gitu. Oke, kurang lebih seperti ini caranya. Semoga bermanfaat. Adapun tidak ya saya mau dimaafkan, dan sekali lagi saya ingatkan bahwa cara ini bukan cara terbaik dan bukan berarti yang saya kerjakan ini adalah yang baik, itu bukan. Saya hanya mengerjakan yang saya bisa dengan kondisi di lapangan. Ya, kalaupun cara ini dianggap sembrono, beresiko dan lain-lain yang menyebabkan kerusakan, untuk tidak ditiru. Nah, gitu. Untuk tidak ditiru, biar saya saja yang mengerjakannya. Untuk tidak ditiru ya. Jadi jangan anggap bahwa yang saya kerjakan itu semuanya benar, tidak. Sekali lagi, kebenaran itu hanya milik Sang Maha Kuasa. Gitu aja intinya itu. Dan kurang dan lebihnya saya mohon diampuni atas segala dosa. Begitu juga teman-teman semua yang melihat maupun yang tidak melihat. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan karunia. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan saya dalam berbagi ilmu maupun kekurangan yang lain, dengan beristighfar. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mekanik kopla. Kita cek. Ini sudah pasti rapat nanti ini. Sudah pasti rapat. Ini kita perbaiki. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.